Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Global warming menjadi ancaman yang sangat pelik buat bumi ini. Efeknya semakin menjadi dari tahun ke tahun. Yang paling nyata adalah perubahan iklim yang membuat cuaca menjadi awur-awuran. Beberapa dekade lalu, kamu masih merasakan tahun di mana cuacanya sesuai dengan aturan di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang punya dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Musim hujan terjadi dari bulan Oktober sampai Januari. Sedangkan musim kemarau terjadi di bulan Maret sampai September. Nyatanya, di bulan Juni sekarang, cuacanya malah lagi sering hujan melulu. Cuaca makin gak beraturan karena pengaruh pemanasan global yang makin berantakan. Pemanasan global jelas memberikan efek tersendiri terhadap perairan, baik air laut dan air tawar. Lelehnya gletser di Antartika membuat volume air laut semakin banyak setiap tahunnya, membuat ancaman bagi negara-negara maritim termasuk Indonesia. Suhu air laut juga naik karena efek dari lelehan gletser di Antartika. Efeknya sangat berpengaruh buat para ikan, malah bisa dibilang sebagai ancaman. Stok ikan di laut berkurang karena global warming. Bumi makin ngerasa gerah dari tahun ke tahun. Makanya di 5 tahun ini, suhu daratan naik sekitar 1,5 derajat Celcius. Walau cuma sedikit, efeknya jelas, besar banget. Gletser akan mencair dan ujungnya suhu air laut juga ikutan naik. Nah, peristiwa kayak ginilah yang dulu membuat Megalodon punah dari laut dunia. Tapi kebalikannya dari sekarang, di mana bumi jadi panas. Pada 23 juta tahun yang lalu, iklim di bumi malah jadi dingin. Selepas Megalodon punah, dimulailah zaman es di mana hewan kayak mamut dan saber-tooth tiger hidup. Berdasarkan laporan yang terbit di jurnal Paleogeography, Paleoclimatology, dan Paleoecology, Megalodon punah pada zaman Pliocene. Karena populasi mangsa favoritnya, paus kecil, juga ikutan punah. Iklim bumi yang menjadi dingin membuat Megalodon kehilangan mangsanya. Karena makanannya punah, lama-lama Megalodon juga mesti punah. Hidup sebagai apex predator, ancamannya ya cuma pas stok makanan hilang. Kasus serupa bisa terulang dan mengancam ikan-ikan yang hidup di zaman sekarang. Menurut sebuah penelitian, pemanasan lautan yang disebabkan oleh perubahan iklim bakal mengakibatkan penurunan spesies ikan produktif di masa depan. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B menemukan bahwa ketika suhu lautan naik, interaksi predator dan mangsanya akan mencegah spesies beradaptasi dengan kondisi yang memungkinkan buat mereka untuk berkembang. Para peneliti mencatat bahwa ketika iklim jadi lebih hangat, nggak hanya spesies besar dan spesies ikan yang penting secara komersial akan bergeser dari wilayah mereka biasa tinggal. Tetapi, mereka juga kemungkinan akan kurang melimpah populasinya, bahkan di rentang geografis baru mereka. Hal ini membuat nelayan jadi takut walau mereka masih bisa nemuin ikan, tapi jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan mereka yang bisa temuin di zaman sekarang. Contohnya, para nelayan ikan kod di Sumatera Atlantik yang masih bisa ditemuin ikan pada 200 tahun dari sekarang. Nah, tapi jumlahnya juga makin sedikit. Seorang profesor dari University of America bernama Melin Pinsky mengatakan, apa yang tersirat dari sudut pandang perikanan adalah bahwa walau spesies kita tangkap hari ini akan ada di esok hari, jumlah mereka mungkin gak akan dalam kelimpahan yang sama. Beliau menambahkan, penangkapan ikan yang berlebihan menjadi lebih mudah dan lebih mengancam dalam situasi ini karena tingkat pertumbuhan populasi ikan yang rendah. Pemanasan yang dikombinasikan dengan dinamika susunan rantai makanan akan seperti memadukan keanekaragaman hayati laut. Fakta ini dikuatkan lagi oleh perkiraan jika di area-area di daerah tropis diperkirakan akan mengalami penurunan populasi ikan hingga 40% dalam potensi tangkapan laut pada tahun 2050. Mungkin di tahun segitu, harga ikan dan olahan makanan laut lainnya di sini bakalan melonjak. Karena Indonesia termasuk ke dalam negara yang berada di daerah tropis. Berbanding terbalik, perkiraan ini membuat menyatakan kalau daerah di garis lintang yang lebih tinggi seperti Atlantik Utara dan Pasifik Utara mengalami peningkatan populasi beberapa spesies ikan secara seksama. Perubahan ini membawa tantangan untuk terus menangkap ikan secara berkelanjutan. Maka butuh mengadopsi cara-cara penangkapan ikan yang baru. Industri perikanan dan pemerintah mengalami kesulitan untuk menyepakati cara terbaik untuk mengelola perubahan stok ikan.
terutama jika ikan berenang melintasi batas internasional atau di mana tangkapan perlu dikurangi secara signifikan. Studi terbaru meneliti interaksi trofik, yaitu proses di mana satu spesies diberi makan dengan mengorbankan yang lain. Dan dinamika dalam pola jaring makanan menentukan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi rentang spesies. Para peneliti menemukan bahwa interaksi predator mangsa menyebabkan banyak spesies, terutama predator besar, menggeser jangkauan mereka lebih lambat daripada yang disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi potensi predator ini untuk bergerak menjauh dari area di mana mereka sekarang tempati malah lebih cepat daripada yang diperkirakan. Fakta ini membuat banyak ilmuwan memperkirakan pada 200 tahun yang akan datang, selama dunia ini makin menghangat, banyak populasi spesies yang akan mereshuffle dan merubah jangkauan mereka. Jutaan spesies bergeser ke arah kutub saat iklim menghangat, menyebabkan reorganisasi besar dalam kehidupan di bumi. Pemahaman kita tentang dinamika ini, bagaimanapun, sebagian besar telah mengabaikan fitur kunci kehidupan, yaitu hewan dan organisme lain harus makan. Nah, para peneliti ini telah mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menyelidiki bagaimana pergerakan spesies dipengaruhi oleh kebutuhan dasar akan makanan. Nah, mereka ini menciptakan semacam model jaring makan yang eksplisit secara spesial. Nah, itu memperhitungkan faktor-faktor seperti metabolisme, ukuran tubuh, dan rentang suhu optimal. Dengan mempertimbangkan perubahan iklim, model yang mereka buat mengungkapkan kalau interaksi trofik dinamis akan membatasi kemampuan spesies untuk merespon dengan cepat terhadap kenaikan suhu. Mereka juga menemukan bahwa predator puncak bertubuh besar bakal tinggal lebih lama di habitat historis daripada mangsanya yang lebih kecil, karena menanti kedatangan sumber makan baru di jangkauan area di era pra-pemanasan mereka. Dinamika ini nggak hanya terjadi di satu daerah, melainkan hampir di seluruh dunia. Jadi dalam ratusan tahun ke depan, dunia nih bakalan masuk ke babak baru di mana sistem-sistem yang ada sekarang bakalan berubah menjadi sesuatu yang baru. Ikan akan berubah tempat tinggalnya dari sekarang banyak di area perairan yang hangat, bakalan pindah ke area yang baru. Reorganisasi ini memaksa manusia untuk merubah cara pandangnya dan cara kerjanya dalam bertahan hidup. Apa yang terjadi di Indonesia saat populasi ikan menurun dan reorganisasi ini terjadi? Apakah ada dampaknya untuk Indonesia? Pada tahun 2050, populasi ikan di daerah tropis akan menurun, berbanding terbalik dengan bakal meningkatnya populasi ikan di daerah yang garis lintangnya lebih tinggi. Otomatis hal ini akan berdampak kepada kehidupan para nelayan dan iklim perikanan di Indonesia. Karena tangkapan berkurang, udah pasti stok pangan dari lautan akan jauh berkurang. Indonesia nggak lagi menjadi negara yang kaya akan hasil lautnya. Mungkin masih ada, namun harganya juga pasti akan meroket. Karena stok semakin menipis, warga terpaksa harus mencari suplai makanan yang baru. Hasil laut menjadi sumber daya pangan warga-warga di sekitar pantai. Apa jadinya kalau hasil dari laut menipis buat para warga di dekat pantai? Opsi untuk lebih memanfaatkan hasil perkebunan dan dari proses budidaya hewan darat seperti ayam, bebek, dan sapi bisa menjadi pilihan. Untuk mencegah dan memperlakukan langkah antisipasi dalam menghadapi perubahan iklim di tahun-tahun ke tahunnya. Nah, ini bisa menjadi ancaman nih stabilitas pangan di Indonesia. KKP tentu melakukan tindakan preventif. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus berusaha untuk menekan perubahan iklim dalam sektor kelautan dan perikanan melalui hasil riset yang dijadikan sebagai policy brief dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder, hingga masyarakat luas. Kepala BRSDM, Syarif Wijaja, menyampaikan kalau berdasarkan data The Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC tahun 2018, kesempatan pemerintah akan semua pihak untuk mencegah bencana iklim ekstrim yang terjadi karena pemanasan global dengan maksimum kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius. Targetnya bakal terjadi sebelum tahun 2030, yaitu 20 tahun sebelum perkiraan buruk terjadi. Jadi tersisa sekitar 8 tahun untuk pemerintah mencegah kemungkinan buruk ini. Syarif dalam webinar yang digelar KKP pada tahun lalu menyatakan sebagai berikut. Pemanasan global di atas 1,5 derajat Celcius akan menambah risiko bencana alam ekstrim seperti cuaca panas ekstrim, kekeringan parah, banjir yang disebabkan cuaca hujan ekstrim, dan mencairnya daratan es di kutub utara yang berdampak pada ratusan juta orang di seluruh dunia. IPCC melihat pembatasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius.
akan membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh negara untuk perubahan yang cepat, luas, dan belum pernah dilakukan sebelumnya di semua aspek kehidupan masyarakat dunia, sekaligus memastikan kehidupan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil. Syarif juga menyampaikan kita butuh strategi pengelolaan yang efektif dan tepat dalam menekan perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Opsi yang digunakan adalah dengan sistem pengumpulan dan monitoring data yang efektif, lalu proses pengelolaan berbasis sains adaptif, harvest control rules yang selaras dengan biomasa stok, dan pertimbangan komponen sosial ekonomi dan ekosistem yang lebih luas. Contoh utamanya adalah pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Dalam webinar tersebut, Syarif menerangkan lebih lanjut jika sektor kelautan kita mesti mengembangkan ocean-based mitigation. Metode mitigasi berbasis laut itu menerapkan nggak cuma buat mereduksi emisi gas kaca, tapi juga dalam memberikan pengertian yang sederhana kepada nelayan. Satunya dengan hilirisasi riset berbasis transformasi digital, KKP memiliki aplikasi Laut Nusantara yang menghadirkan kemudahan dan kecepatan akses informasi peta perakiraan daerah penangkapan ikan atau PPDPI, serta dilengkapi informasi cuaca laut dalam penggenggaman nelayan sehingga aktivitas penangkapan ikan lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini memberi data-data untuk kebutuhan para nelayan pas melaut, termasuk lokasi penangkapan ikan yang potensial, data tentang cuaca di laut serta kecepatan angin dan tinggi ombak, terus perhitungan BBM, serta fitur untuk panggilan darurat. Upaya lain dalam mencegah dampak pemanasan dari KKP adalah menerapkan panel surya pada penggunaan cold storage. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Cold storage sendiri merupakan sebuah ruangan yang dirancang khusus untuk kondisi suhu tertentu dan mempunyai fungsi utama buat mempertahankan mutu ikan hasil tangkapan nelayan. Dengan cara membuka ikan hasil tangkapan nelayan, menyimpan ikan yang telah dibekukan. Jadi teknologi ini jauh lebih ramah lingkungan ketimbang memakai mesin. KKP juga menekankan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah plastik ke lautan atau lahan berair lainnya. Terus ada juga instalasi yang berada di daerah muara, menjadi peluang bagi masyarakat untuk mencari mata pencarian dari mengumpulkan limbah plastik. Tersisa 8 tahun lagi menjelang 2030, di mana Indonesia diramalkan mendapat tantangan besar dalam menghadapi perubahan iklim akibat pemanasan global. Semoga semua bisa lancar dan kamu, aku, dan kita semua bisa hidup seperti biasa, tanpa ada perubahan yang merugikan. Namun sekali lagi, jagalah alam ini. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.